Partai Beringin Karya atau sering kita kenal dengan sebutan Partai Berkarya didirikan pada tanggal 15 Juli 2016. Kiprah partai politik ini dimulai di pemilu 2019 lalu sebagai salah satu peserta pemilu dengan nomor urut 7. Partai Berkarya mencoba menggait suara berkompetisi dengan partai-partai lain yang ada di Indonesia. Lalu kemudian bagaimanakah kiprah Partai Berkarya di Banyumas? Seperti apa visi misi untuk membangun masyarakat Banyumas? Dan bagaimanakah proses perjalanannya dari mulai berdiri sampai mengikuti pemilu 2019 lalu? Saksikan acara Modemas Ngobrol Demokrasi KPU Banyumas edisi Bincang Parpol bersama Wakil Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Banyumas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sedulur KPU Kabupaten Banyumas yang saya hormati, untuk Ngodemas pada kali ini kita kedatangan tamu dari Partai Berkarya yang pada kesempatan kali ini dari Partai Berkarya sudah hadir beliau Bapak Haryanto. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sehat Mas. Siap. Baik, sedulur KPU Banyumas, terkait dengan Partai Berkarya tentu kita tidak asing lagi karena pada saat kemarin pemilu 2019 Partai Berkarya termasuk salah satu partai yang berpartisipasi dan menjadi kontestasi pemilu kemarin. Untuk lebih jelasnya, mungkin nanti saya akan berbincang dengan Pak Haryanto dari Partai Berkarya terkait Partai Berkarya di Kabupaten Banyumas ini. Baik Pak Haryanto, ini kan kalau kita lihat belum lama Partai Berkarya ini berdiri, tidak dengan seperti partai-partai yang lain. Bisa dijelaskan mungkin sejarah berdirinya Partai Berkarya di Kabupaten Banyumas seperti apa dan mulai kapan ada Partai Berkarya, Pak? Silakan. Terima kasih Mas Aziz atas waktunya yang telah diberikan kepada kami Partai Berkarya. Partai Berkarya sejarahnya kalau melihat waktu memang ibarat manusia kita masih balita. Dalam kompetisi kemarin di pemilu, kami beserta teman-teman di kepengurusan Banyumas terbentuk dalam rangka untuk mengikuti sebuah kompetisi untuk mengisi posisi di pemerintahan. Di kompetisi tersebut kami memang Partai Berkarya di Kabupaten Banyumas khususnya belum mendapatkan porsi tersebut. Sejarah tahun berapa ada? Kalau untuk SK kami di tahun 2016. 2016 seperti Iya. pertama kemarin baru di Kabupaten Banyumas Iya. ikut dalam konstasi. Masih relatif lebih. Terus terkait ini kan karena masih baru Partai Berkarya, tapi tentu sebagai partai punya visi misi ataupun tujuan kegiatan yang akan disampaikan Partai Berkarya kepada masyarakat atau ditawarkan kepada masyarakat Banyumas. Punya visi misi serta program Partai Berkarya untuk di Kabupaten Banyumas apa saja Mas dan seperti apa? Terima kasih. Kami dari Partai Berkarya tentunya semua organisasi ada visi dan misi. Visi yang pertama dari Partai Berkarya yaitu membangun bangsa Indonesia tentunya dengan berkarya. Jadi kami sepakat bahwa misi Partai Berkarya adalah ikut membantu membangun negara Republik Indonesia saat ini bersama-sama dengan karya. Kemudian program kami yang pertama adalah tentunya kami ingin meningkatkan
partisipasi politik anggota kami, masyarakat kami dalam rangka untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan politik dan pemerintahan. Jadi kami merasa sebagai warga negara Indonesia dengan Partai Berkarya ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan di Republik Indonesia ini. Kemudian kami tentunya sepakat untuk selalu menjunjung aspirasi masyarakat, khususnya warga Banyumas, Kabupaten Banyumas. Itu Mas Asis. Oke, karena memang tugas salah satu partai adalah itu ya, untuk aspirasi bagaimana aspirasi dari masyarakat kemudian bisa diperjuangkan oleh anggota-anggota dewan yang notabene adalah hasil dari partai ya, kayaknya. Baik, berbicara kepengurusan, mungkin karena ini masih baru juga dan mungkin ada beberapa partai yang pengurusannya berbeda-beda antar tingkatan. Mungkin strukturnya kalau di Partai Berkarya seperti apa dari tingkatan yang tertinggi di Jakarta sampai di desa, nama-namanya apakah sama atau mungkin ada perbedaan? Ya. Kalau di Partai Berkarya, struktur pengurusan dari tingkat pusat itu namanya DPP. DPP, Dewan Pengurus Pusat. Kemudian di tingkat wilayah namanya DPW, Dewan Pengurus Wilayah. Kemudian itu di daerah DPD, Dewan Pimpinan Daerah, itu kabupaten. Kemudian di tingkat kecamatan DPC, Dewan Pimpinan Cabang, tingkat kecamatan. Kemudian di tingkat ranting, yaitu tingkat kelurahan atau desa, namanya PPR. Pengurus ranting ya? Pengurus ranting. Berarti kalau di Kabupaten Banyumas namanya DPD. DPD Partai Berkarya Kabupaten Banyumas. Oke Mas Berkarya, berarti secara hierarki struktur kepengurusan itu dari tingkatan pusat sampai tingkatan bawah ada dan sesuai dengan namanya gitu ya, tingkatan dengan. Kemudian ini Mas, ini kan sudah ada kepengurusan, kemudian namanya juga ada. Kira-kira kalau seandainya kemudian proses di Partai Berkarya mungkin ada masyarakat ataupun simpatisan gitu yang ingin menjadi anggota atau menjadi pengurus, itu gimana Mas? Ya. Menghubungi pengurus itu tingkatan masing-masing tingkatan atau ada pendaftaran sendiri? Kami dalam membentuk struktural kepengurusan baik di tingkatan kecamatan DPC maupun tingkat ranting, kami merekrut lewat beberapa cara yang tentunya ada dari yang terdekat dulu, sahabat-sahabat pengurus, teman-teman pengurus, kemudian keluarga, begitu. Berarti ketika kemudian ada masyarakat ingin menjadi pengurus maupun anggota, itu bisa menghubungi pengurus-pengurus yang ada di wilayahnya masing-masing. Betul. Tidak harus kemudian ke kabupaten di DPD itu. Betul. Begitu lebih memudahkan masyarakat kita ingin menjadi anggota atau simpatisan atau pengurus Partai Berkarya, cukup di daerahnya ketika ada pengurusan tinggal datang ke situ bisa dilayani begitu ya Mas? Betul. Oke Mas, terkait kemudian dengan demokrasi di Banyumas Mas, pandangan Partai Berkarya terhadap demokrasi di Banyumas seperti apa Mas? Ya. Jadi setiap wilayah, khususnya wilayah Kabupaten Banyumas itu memang tergolong unik Mas. Unik. Jadi ketika kita menceritakan masyarakat di Kabupaten Banyumas, itu kita menemukan beraneka ragam karakter. Itu. Tapi yang jadi menarik ketika ada permasalahan-permasalahan polemik yang ada di Kabupaten Banyumas, ya berkaitan dengan aspirasi masyarakat yang ada, tentunya kami selaku pengurus Partai Berkarya Kabupaten Banyumas punya keinginan, punya harapan, di mana ketika kita
menampung sebuah aspirasi masyarakat, tentunya dalam pemilahan dalam bentuk aspirasi yang memang selama ini khususnya di Banyumas ketika kita berbicara kegiatan dan anggaran memang satu belum seimbang, ketimbangnya kegiatan-kegiatan yang ada hari ini. Kemudian aspirasi yang dibawa oleh masing-masing parpol yang ada saat ini yang telah memenangkan dalam kompetisi kemarin itu masih banyak perlu kita evaluasi bareng-bareng, bersama-sama, duduk bareng. Jadi ketika setelah selesai kompetisi pemilu, tentunya kita akan berpikir satu, yaitu memajukan Kabupaten Banyumas itu sendiri. Ini sebenarnya salah satu langkah atau konsep yang akan ditawarkan oleh Partai Berkarya terhadap teman-teman parpol yang lain. Itu, Mas. Jadi termasuk kemudian salah satu apa yang dapat diberikan Partai Berkarya di Mas Banyumas itu ya salah satunya. Terus kemudian terkait dengan kegiatan-kegiatan Partai Berkarya di Mas Banyumas itu sebetulnya seperti apa, Pak? Misalnya apakah kemudian kegiatan-kegiatan Partai Berkarya di Banyumas terkait demokrasi sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan? Karena ketika kita lihat sejarah masa lalu waktu di Partai Berkarya yang memang secara usia kita itu masih balita, Mas. Faktanya seperti itu. Kita memang untuk di Kabupaten Banyumas Partai Berkarya masih butuh pencerahan, butuh bimbingan, binaan, baik itu dari pemerintah atau dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Banyumas terkait dengan aturan ataupun cita-cita suatu wilayah itu yang memang dibutuhkan oleh kami sebagai Partai Berkarya yang masih tergolong usia kami itu. Tentunya harapan kami butuh apa ya, sebuah tanggung jawab atau secara kebersamaan. Insya Allah kami Partai Berkarya dalam hal program pembangunan baik fisik maupun fisik kita akan satu pemikiran dengan pemerintah Kabupaten Banyumas. Oke, terkait kemudian ini karena di rencana 2024 kan, karena kemarin undang-undang pemilu sudah tidak ditetapkan, maka kemungkinan pemilu serentak akan di 2024. Nah, kesiapan terkait dengan sipol, kalau kemarin kan sipol itu hanya saat tahapan di mana pengisian sipol itu dilakukan ketika akan mulai tahapan pemilu. Nah, ini di 2024 ini ada kemungkinan bahwa verifikasi parpol itu berkelanjutan. Untuk menghadapi ini, apa yang disiapkan Partai Berkarya untuk menghadapi nanti ketika sipol ini prosesnya berkelanjutan, tidak hanya tahapan, tapi setiap bulan setiap tahun itu ada ketika ada pengurusan atau ada pergantian itu tetap sipol jalan. Ya. Tentunya yang namanya persiapan kami dari Partai Berkarya berusaha keras untuk melengkapi ketika nanti sudah ada informasi pengumuman kaitannya dengan pemilu di tahun 2024. Ya. Tentunya persyaratan dari KPU dengan kami insya Allah siap untuk dan klarifikasi. Nah, untuk Partai Karya sendiri ini memang tentunya kami dengan teman-teman pengurus Kabupaten Banyumas tidak bosan-bosannya menyampaikan visi misi kepada masyarakat Kabupaten Banyumas bahwasanya dalam kompetisi nanti tahun
2024 kami menguatkan di kepengurusan, baik di tingkatan DPD, PC, maupun di tingkat kita pengilmuan, pemahaman bagaimana berpolitik yang benar, bagaimana ketika kita itu mendapatkan posisi nantinya di pemerintahan, itu yang tentunya kita dinamis. Jadi pembangunan selain fisik tadi yang sudah saya sampaikan, tentunya pembangunan secara manusianya, itu kepengurusan. Kita persiapkan pengurus-pengurus Partai Berkarya. Memang salah satunya adalah persiapan diri, kesiapan diri. Kemudian tentunya mental. Pengurusan kami yang pertama adalah kita insya Allah siap beradaptasi. Oke. Salah satunya itu. Kalau kepengurusan di Partai Berkarya tingkat kabupaten berapa tahun? Masa ya, masa periodenya. Masa periode untuk tingkat kabupaten itu 5 tahun. 5 tahun. Seperti kalau misalnya kemarin 2016 sampai 2021 sampai 2026. Ya. Proses untuk 2024 masih di kepengurusan yang sekarang gitu ya. Ya, sementara masih untuk kepengurusan itu masih sekarang. Gitu. Oke, terkemudian itu. Dan ini tadi ada agak menarik, kemudian karena masih baru dan sudah ada cara untuk menyerap aspirasi masyarakat. Terus kerjasama dengan partai lain, kita kemudian adakah dari masyarakat yang disampaikan ke Partai Berkarya bagaimana? Tentunya setiap individu pengurus nantinya ketika mereka masuk wilayah kepengurusan, beliau punya lingkungan sendiri di keluarga dan di masyarakat. Tentunya kami sepakat pengurus untuk tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada saudara-saudaranya, keluarganya, dekat. Nah, di periode datang kami Partai Berkarya khususnya di wilayah Kabupaten Banyumas itu tetap masih untuk berkompetisi di periode mendatang. Dan tentunya semua itu berawal dari diri kita masing-masing secara pribadi menjadi pengurus. Itu yang selalu kita kuatkan. Bahwasanya ini masa perjuangan yang memang kita secara usia masih baru kemarin, harus punya lompatan-lompatan. Begitu. Salah satunya memang lompatan-lompatan itu yang harus kita sampaikan kepada teman-teman bahwasanya ada kekuatan di luar kekuatan manusia, yaitu kekuatan Tuhan. Itu ikhtiar lahir dan batin begitu. Seperti itu. Berarti bukan hanya ketika saat mencalonkan, tapi dalam buatan partai itu bagus. Ya. Jadi ketika menjadi kepengurusan disiapkan mental diri, usaha ikhtiar, kemudian ada juga disiapkan terkait dengan pesan yang di atas, yaitu dengan spiritual begitu ya. Spiritual itu bagus. Berarti begitu Seluruh Banyumas, bahwa ketika kemudian ada hal yang perlu berkaitan dengan Partai Berkarya, baik itu menjadi anggota pengurus maupun aspirasi yang akan disampaikan, bisa menghubungi ke pengurus yang terdekat gitu ya. Kalau di kabupaten namanya DPD, di kecamatan DPC, di desa atau kelurahan PPR. Ya, jadi pimpinan ranting, pengurus ranting. Iya. Untuk di kepengurusan. Baik, ini terkait dengan Berkarya di sampai 2024. Ada target enggak? Kira-kira 2024 bagaimana targetnya dari Partai Berkarya sendiri? Karena ini kan masih baru. Tentu butuh visi impian ke depan supaya ini, karena masih baru, untuk menjadi lebih besar atau kemudian bersaing dengan partai yang sudah ada, itu kan berat. Gimana? Memang ketika kita menyerap data
secara tertulis itu berat. Nah, kami beserta teman-teman lebih dikuatkan bahwasanya namanya kekuatan itu semua ada pada yang Maha Kuasa. Insya Allah dengan kekuatan-kekuatan yang dimiliki oleh kita, artinya kami menerapkan bahwasanya yang terpenting adalah kepengurusan Partai Berkarya itu harus punya kehendak. Yaitu tadi yang disampaikan Mas Aziz, untuk di tahun 2024 tentunya kami Partai Berkarya Banyumas punya target. Karena ketika kita menginginkan, kita punya kehendak, itulah insya Allah energi kita semuanya akan terkumpul dan menjadi sebuah kekuatan yang tentunya akan menjadi kuda hitam. Kuda hitam di Kabupaten Banyumas, semoga saja. Amin. Dengan kegiatan-kegiatan itu dan tadi disampaikan bahwa bukan hanya ikhtiar lahir saja, tapi batin saja. Spiritual gitu ya, istilahnya betul, sekarang mungkin sedang marak. Partai Berkarya ingin berbuat untuk Banyumas secara maksimal gitu ke depan. Target 2024 karena ini baru kemarin dan mengikuti konsultasi di Banyumas 2019 dari 2004 ya. Paling tidak harus ada wakil begitu ya. Nah, dari kemudian kalau kita lihat ini kan Kabupaten Banyumas ada 27 kecamatan. Ya. Kemudian cara pemilih itu ada 1.350.081. Itu kan masih yang banyak. Dan bahwa tidak mungkin ya. Suatu saat kemungkinan besok 2024 juga Partai Berkarya punya wakil di Kabupaten Banyumas. Amin. Nah, terkait dengan itu Mas, kira-kira secara baik kepengurusan maupun dari tingkat itu, target-target ke arah itu yang dilakukan Partai Berkarya apa saja? Ya. Terima kasih. Sekali lagi, ketika Partai Berkarya punya kehendak, punya keinginan, tentunya proses yang dibutuhkan, hanya misi visi kami itu adalah mengajak masyarakat, khususnya Kabupaten Banyumas, mari bersama-sama membangun Kabupaten Banyumas dengan cara berkarya. Artinya karya-karya nanti yang akan kita tawarkan ya, khususnya masyarakat akan banyak inovasi atau kreativitas dari pengurus, baik ketika kita berbicara bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial, yang mana program kami tentunya tidak akan lepas daripada program pemerintah yang nantinya kita akan lebih aktif untuk bermitra dengan pemerintah ya, dalam bentuk mungkin secara pemikiran atau mungkin secara finansial seperti itu. Insya Allah ada konsep-konsep terkait dengan agenda ke depan gitu. Insya Allah Partai Berkarya. Betul. Baik. Ini kan Partai Berkarya juga termasuk salah satu partai yang menjadi kontestan 2019 ya, dari 16 parpol itu. Yeah. Dan ini kemarin menjadi pertama di Kabupaten Banyumas mengikuti pemilihan umum. Sehingga paling tidak dari 2004 sudah ada gambaran seperti apa gitu ya Pak. Nah, ini terkait dengan masyarakat Kabupaten Banyumas. Kira-kira Partai Berkarya itu dalam prosesnya ke depan untuk mendekatkan sampai ke tingkatan masyarakat itu seperti apa, Pak? Yang pertama, kami berharap dengan adanya Partai Berkarya Modemas di KPU Banyumas ini, ya tentunya kami sekaligus menyampaikan kepada warga Kabupaten Banyumas bahwasanya di Kabupaten Banyumas itu sudah ada kepengurusan Partai Berkarya. Jadi nanti lewat Facebook Partai Berkarya Banyumas itu juga sudah ada, dan ada Twitter yang dengan
visi misinya tentunya dengan kepengurusan yang ada di pusat maupun di wilayah itu akan menjadi kekuatan juga. Di teknis nanti akan di lapangan seperti apa ya, tunggu saja. Namanya Ya. binatang banyak. Terkait dengan kebutuhan karakter ini, Pak, kalau misalnya ada bahasa-bahasa, dalam biaya politik itu mahal, harus kemudian mengeluarkan uang banyak. Itu sepakat nggak? Kira-kira ini. Kalau kemudian harus dengan money politik begitu. Ya, kita tidak memungkiri itu bahwasanya kegiatan apapun itu pasti ada anggaran. Tapi ketika kita lebih mengutamakan bahwasanya arti dari sebenarnya pemerintahan ini yang harus kita pikirkan, gitu. Karena ketika kita masa depan, ketika kita cerita Banyumas, tentunya kita akan mengarah kepada kesepakatan bahwasanya Kabupaten Banyumas wilayah dengan simbolnya Satria, yaitu sejahtera, adil, tertib, rapi, indah dan aman, yang memang disepakati oleh sesepuh-sesepuh di wilayah Kabupaten Banyumas. Ketika kita bicara pembentukan karakter itulah, maka yang akan kita depankan adalah karakter Satria, jiwa Satria ini. Seperti itu, Mas. Jadi, apa? Ketika wilayah Kabupaten Banyumas itu evaluasi bahwasanya warisan yang turun-temurun ini senantiasa yang selalu ada kebencian-kebencian. Ketika kita setelah selesai mengikuti proses pemilihan umum, baik itu di tingkatan kabupaten, kita faktanya memang kadang-kadang masih perbedaan masalah antara masyarakat satu dan masyarakat yang lain, karena saking banyaknya parpol sampai 16 di masing-masing wilayah itu muncul kadang-kadang perbedaan-perbedaan seperti itu yang kemudian karena tidak ada pemahaman penerimaan tentang karakter Satria, itu tentunya mereka masih akan mengakar, membenci. Padahal ketika kita bicara Satria, ketika kita kompetisi ini sudah selesai, maka seharusnya kebencian-kebencian yang ada itu hilang, adanya bersamaan. Ayo kita sama-sama bareng membangun Banyumas untuk menjadi masyarakat yang sejahtera, adil, tertib, rapi, indah, dan aman. Tapi semuanya butuh kehendak, butuh rasa tanggung jawab. Itu kiranya, Mas, itu memang suatu pekerjaan yang luar biasa. Ya, panjang gitu ya, terkait dengan karakter itu. Oke, Mas, ini terkait karakter Kabupaten Mas, seperti itu memang bahwa dewasaan karakter Banyumas itu harus dikembalikan lagi ke jargonnya atau simbolnya sebagai Satria gitu. Itu betul lagi. Baik, dan mungkin dari Partai Berkarya terakhir untuk disampaikan kepada masyarakat terkait dengan terkait dan demokrasi di Banyumas sebagai closing statement mungkin disampaikan, silakan. Kehidupan berjalan terus. Oleh karena itu, masa depan tetap tidak pasti. Mari bersama-sama membangun Banyumas dengan berkarya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Haryanto atas mewakili Partai Berkarya pada Mudemas kali ini. Baik, sedulur KPU Banyumas, demikian bincang kita dengan satu peserta pemilu kemarin di Banyumas, Partai Berkarya yang relatif karena baru ada SKD Kabupaten Banyumas 2016 dan kemarin baru pertama kali mengikuti partai kontestasi pada saat pemilu. Kita harapkan kiprah Partai Berkarya Pak Haryanto di Banyumas untuk bisa meningkatkan pemahaman demokrasi masyarakat di Banyumas, juga ikut berpartisipasi dalam proses pembentukan demokrasi Banyumas yang tadi berkarakter itu. Baik, terima kasih atas kedatangannya sebelum ke Banyumas. Demikian Mudemas pada kali ini.
Dan saya ingatkan sekali lagi pada seluruh Kabupaten Banyumas, jangan lupa untuk follow akun media sosial KP Banyumas, baik Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok. Baik, demikian seluruh Kabupaten Banyumas yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma wafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu KPU Banyumas, saksikan Mondemas, obrol demokrasi KPU Banyumas bersama saya, Dwi Haryanto dari Partai Berkarya di channel YouTube KPU Banyumas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.